Sebelum nonton, di-subscribe dulu ya teman-teman. Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Kak Fuye di sini juga dalam kondisi yang sehat, meskipun kalau kalian lihat di sini ya teman-teman lihat, di sini HP-nya nih masih kayak ada item-item di sini ya. Nah ini bukan efek ya, ini karena HP Kak Fuye rusak, diperbaiki, ternyata tidak bisa 100% bener ya. Jadi semoga nanti Kak Fuye bisa beli HP baru, jadi kameranya nggak ada yang hitam-hitam kayak gini nih ya, hitam-hitam di pinggir ini nih ya. Nah tapi nggak apa-apa ya, yang penting sudah diperbaiki dan bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini Kak Fuye juga kesehatannya sudah lebih baik dibandingkan dulu. Terima kasih banget buat doa teman-teman sekalian. Dan Kak Fuye juga nanti rencananya pasti akan terus nih ya bikin video-video yang berguna buat guru sekolah minggu. Dan di video kali ini ditonton nih dari awal sampai akhir nih ya, karena nanti ada alat peraga gratis yang bisa teman-teman guru sekolah minggu dapatkan. Dan buat teman-teman nih yang bukan guru sekolah minggu, yang adik-adiknya mungkin yang lagi nonton, wah ini hebat banget loh, Kak Fuye bersyukur loh kalian masih mau nonton cerita-cerita firman Tuhan ya, walaupun ini sudah menjelang liburan ya di Indonesia ini ya. Buat yang masih setia mendengarkan firman Tuhan, mau sekolah minggu dengan baik, pasti Tuhan Yesus juga senang dengan adik-adik sekalian ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita dengarkan cerita sekolah minggunya dan langsung kita tonton dari awal sampai akhir ya. Nah, ini pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di Betania. Di sana Tuhan Yesus sedang makan ya, makan bersama banyak orang. Rupanya adik-adik ketika sedang makan itu ada seorang wanita yang diam-diam dia berjalan mendekati Tuhan Yesus. Kira-kira dia mau ngapain ya? Nah, wanita ini rupanya membawa sebotol minyak yang sangat mahal, namanya minyak narwastu ya, sangat mahal banget nih. Rupanya dia mendekati Tuhan Yesus, lalu minyak itu dituangkan ke atas kepala Tuhan Yesus. Artinya dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal ini. Kalau di Alkitab dikatakan kalau orang yang diurapi dengan minyak yang sangat mahal, biasanya dia orang yang hebat ya, yang akan jadi raja contohnya. Salah satunya itu kalau di Perjanjian Lama ada namanya Raja Daud ya, dia diurapi untuk menjadi seorang raja. Nah ini Tuhan Yesus dia diurapi dengan minyak yang sangat mahal itu kepalanya. Dan ternyata bukan hanya kepalanya, tetapi kakinya juga adik-adik ya. Wanita itu lalu menuangkan minyak ke kaki Tuhan Yesus. Dan banyak orang-orang yang melihat ya. Mereka melihat bahwa perempuan ini menuangkan minyak tadi ke kepala, sekarang ke kaki. Dan yang selanjutnya dilakukan adalah setelah dituang ke kaki Tuhan Yesus, perempuan ini lalu mengelap atau menyeka minyak itu dengan rambutnya dia adik-adik. Dengan rambutnya dia menyeka kakinya Tuhan Yesus. Wah, ini sesuatu yang hebat ya dikatakan waktu itu ya. Karena apa? Ini udah mahal banget. Terus semuanya dipakai buat Tuhan Yesus, dan lalu dia mengelap bukan pakai lap tapi dengan rambutnya. Wah, itu artinya apa? Artinya perempuan ini benar-benar meninggikan atau memuliakan Tuhan Yesus ya. Dia benar-benar mau menyembah Tuhan Yesus saat itu. Tapi adik-adik ya, ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan ini juga membuat ada beberapa orang yang marah, yang gak suka. Mereka bilang, buat apa minyak wangi yang mahal-mahal itu dibuang-buang begitu aja? Buat apa sih? Ngapain gitu ya? Nah, ini sama nih seperti misalnya nih adik-adik ya, ketika mau sekolah minggu, adik-adik hatinya nggak enak bilang, ngapain sekolah minggu lama-lama 2 jam? Mendingan aku nonton TV, mendingan main game daripada sekolah minggu ya. Atau ketika disuruh baca Alkitab, ngapain baca Alkitab? Buang-buangin waktu, mendingan aku yang lain aja. Nah, itu artinya apa? Tidak mau menggunakan waktu, tenaga, dan bahkan kekuatan kita ya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah ini seperti orang-orang yang marah-marah tadi ya. Melihat ada perbuatan yang baik untuk Tuhan, dia malah marah-marah. Nah di sini Tuhan Yesus selalu menegur, dia bilang, apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sesuatu yang baik dan akan diingat di seluruh dunia di mana nanti Injil ini diberitakan. Nah, Tuhan Yesus bilang gitu, bahwa apa yang dilakukan perempuan ini merupakan kesaksian yang baik. Semua orang akan lihat bahwa beginilah ada orang yang mau memuliakan Tuhan dengan tadi ya, dengan sesuatu yang dia punya semuanya. Selain itu Tuhan Yesus juga bilang bahwa apa yang dilakukan dia adalah untuk memperingati bahwa sebentar lagi adalah hari penguburanku.
Nah, ini karena ceritanya berkaitan dengan Paskah nanti ya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa tidak lama lagi dia akan disalibkan. Dan benar adik-adik ya, setelah cerita ini nanti kalau adik-adik baca di Alkitab, kelanjutannya adalah terus sampai cerita penyalipan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus disalib buat siapa? Buat kita semua adik-adik ya. Buat kita semua yang ada di sini, yang menonton, buat teman-teman guru sekolah minggu, semua ditebus dosanya. Karenanya kita mau bersyukur dengan tadi yang memuliakan Tuhan lagi ya. Kita mau berbuat yang baik untuk Tuhan Yesus ya. Kita mau apa? Semakin mencintai lagi baca firman Tuhan. Nggak menganggap, wah baca firman Tuhan buang-buang waktu. Saat teduh ngapain ya? Atau ngapain kita berdoa? Mendingan kita makan coklat aja enak kali ya gitu ya. Nah bukan seperti itu ya. Tapi kita mau lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan seperti yang tadi perempuan itu sudah lakukan. Semua yang dia punya, dia mau kasih buat Tuhan Yesus ya. Oke, nah buat teman-teman guru sekolah minggu sekalian ya, ini juga ada ayatnya nih. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, yuk kita baca sama-sama. Ini dia ayat Alkitabnya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Nah, ayat Alkitabnya bagus banget kan? Dan buat teman-teman guru sekolah minggu yang pengen memiliki ya tadi gambar-gambar ini, perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus berkaitan banget dengan cerita masa menjelang Paskah, bisa langsung minta aja di WhatsApp aja ke 0813-852-17327. Sekali lagi WhatsApp ke 0813-852-17327. Bilang aja peraga Yesus diurapi ya, peraga Yesus diurapi. Karena KFUY banyak banget alat peraga gratis yang dibagikan, jadi mohon disebutkan ya peraganya peraga apa ya. Oke. Nah, selain itu juga kita KFUY di sini menyediakan naskah drama Paskah ya buat teman-teman guru sekolah minggu yang masih bingung nih, waduh bentar lagi April nih mau Paskah nih, dan ini ada mau libur nih, lumayan ya, bisa bersiap buat latihan drama Paskah. KFUY punya 3 naskah drama Paskah. Untuk informasinya bisa langsung WhatsApp ke 0813-852-17327 ya. Ke nomor ini harganya juga nggak mahal, cuman 25.000 satu judul. Kalau mau 3 judul nih, mau semua judul KFUY punya 3, itu cuma 50.000 ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman guru sekolah minggu. Dan kalau ada kurang-kurangnya, KFUY minta maaf. Jangan lupa, saya nonton video tentu harus dibaca di Alkitab juga ya, tentang cerita Yesus diurapi oleh perempuan ya. Harus dibaca lagi di Alkitab ya, dilengkapin. Jadi jangan cuma dari video doang, tapi memang harus dilengkapi dengan firman Tuhan yang dibaca di Alkitab. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dadah.